Halo guys, selamat datang kembali di channel BE Gaming. Di video kali ini, gue mau bahas lanjutan dari anime Mushoku Tensei. Tentu saja ini adalah lanjutan dari video sebelumnya guys. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, gue saranin buat nonton dulu, agar kalian bisa menyesuaikan alur ceritanya nanti. Nah, bagi kalian yang tidak menyukai spoiler, gue saranin jangan menonton video ini guys. Karena video ini gue rangkum dari light novel resminya Mushoku Tensei. Jadi sudah jelas kalau video ini mengandung banyak sekali spoiler. Sebelum lanjut ke pembahasan, gue juga mau ngingetin jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi saat gue mengupload video terbaru. Cerita dimulai dengan sesampainya mereka di kota Rikarisu. Rujut bercerita tentang kota Rikarisu adalah salah satu dari 3 kota besar di benua iblis. Nama lainnya dari kota Rikarisu adalah Kastil Tua Kisirisu. Hal pertama yang membuat orang terkejut ketika melihat kota ini adalah lokasinya. Kota ini dibangun tepat di tengah-tengah kawah raksasa. Kawah tersebut bertindak sebagai tembok alami. Dan tidak peduli seberapa seringnya musuh menyerang, tembok itu tidak akan pernah runtuh. Bahkan sekarang, tembok alami itu masih berfungsi untuk menghalangi para monster agar tidak masuk ke dalam kota. Kastil Kisirisu yang sebagian telah rusak berdiri di pusat kota. Kastil itu dihancurkan di masa-masa kampanye militer Laples. Hingga kini, kastil tersebut masih menunjukkan sisa-sisa pertempuran maut antara beberapa raja iblis yang tergabung dalam faksi Kaisar Iblis Agung melawan Dewa Iblis Laples. Kota Rikarisu adalah kota yang penuh dengan sejarah. Kutipan itu berasal dari buku berjudul Keliling Dunia yang dibuat oleh petualang bernama Bloody Corn. Itulah pengetahuan yang Rujut miliki tentang tempat yang dikenal sebagai kota Rikarisu. Ada 3 pintu masuk menuju kota. Salah satunya adalah dengan cara melompat langsung ke dalam kawah. Kawah itu memiliki tinggi yang tidak biasa. Kecuali kau bisa terbang, sepertinya pintu masuk yang lain akan sulit untuk dilalui. Kemudian, pintu masuk yang kedua memiliki 2 penjaga. Dengan kata lain, keamanan di kota ini bisa dibilang sangatlah ketat. Rudes pun menatap Rujut, dan dia bertanya apa yang akan kita lakukan. Rujut pun menjawab kalau dia belum pernah memasukinya. Mereka selalu mengusir Rujut saat Rujut ingin masuk. Terlepas dari ras manusia, ras Supart sangat dibenci oleh semua orang. Pada saat ini, kebencian itu sudah mendarah daging. Setelah melihat reaksi yang ditunjukkan Eris saat pertama kali melihat Rujut, akhirnya Rudes pun mengerti kalau mereka akan mendapatkan banyak masalah saat mereka ada di benua iblis. Rudes pun memberi saran kalau sepertinya menggunakan penyamaran adalah ide yang bagus. Setelah mengucapkan itu, Rujut pun melotot ke arah Rudes dengan ekspresi wajah sambil cemberut. Alasan Rujut cemberut adalah karena Rujut tidak tahu apa itu penyamaran. Rudes kaget dan dia berpikir mungkin ini adalah perbedaan budaya. Rudes pun memberitahu Rujut kalau penyamaran adalah saat kamu mengubah penampilan luarmu untuk menyembunyikan identitasmu. Rujut bertanya bagaimana caranya menyamar.
Setelah mengucapkan itu, Rudes duduk dan meletakkan tangannya di tanah dan mulai mengumpulkan mana. Tiba-tiba ada 2 prajurit yang menjaga pintu masuk ke kota. Orang itu adalah seorang dengan wajah seekor babi dan seorang pria yang kelihatan galak dengan kepala ular. Orang itu bertanya, "Siapa kalian? Untuk apa kalian datang kemari?" Si manusia ular menanyakan identitas mereka sambil memegang senjata yang ada di pinggangnya. Dan si manusia babi mengamati Eris dengan ekspresi tidak senonoh. Rudes berpikir dalam hati, jadi si sialan ini adalah lolicon. Sepertinya kami berdua bisa berteman. Dan Rudes bilang kepada 2 pria tersebut kalau mereka adalah wisatawan. Di sini, Rudet menyembunyikan wajahnya dengan helm yang menutupi seluruh kepalanya, yang barusan dibuat oleh Rudes dari batu. Rudes dan Eris membungkus tongkat miliknya dengan kain, jadi sekarang tombak itu kelihatan lumayan mirip dengan tongkat. Tiba-tiba 2 pria itu mulai mencurigai Rudet, tapi Rudes langsung bilang kalau dia adalah kakak tertuaku. Dia mencoba untuk memakai helm aneh milik seorang petualang, dan sekarang dia tidak bisa melepasnya lagi. Setelah berada di situasi yang menegangkan, akhirnya 2 pria tersebut tertawa. 2 pria itu bilang itu adalah cerita yang sangat bodoh sambil tertawa keras. 2 pria tersebut menyarankan Rudet untuk bertanya kepada nenek yang ada di toko peralatan agar dapat melepas helm tersebut. Kedua pria itu mundur 1 langkah sambil tertawa terbahak-bahak. Rudes berpikir, kalau ada orang yang memakai helm full face di Jepang, mereka pasti akan kelihatan sangat mencurigakan, atau orang yang mengenakan helm seperti itu pasti dianggap sinting. Rudes bertanya kepada 2 pria tersebut, "Omong-omong, apa ada tempat untuk mencari kerja di kota ini?" Manusia ular bergumam pada dirinya sendiri, "Aku mengerti, si nenek itu mungkin saja akan membantumu." Dia bilang toko peralatan itu pasti memiliki bisnis yang menguntungkan. Kemudian coba datangi guild petualang. Di tempat itu, bahkan orang asing yang tidak memiliki modal akan tetap bisa mendapatkan pendapatan harian. 2 pria itu ngasih tahu mereka lokasi tempat guild petualang itu berada. 2 pria menjelaskan kalau kalian mendaftar di sana, biaya penginapan akan menjadi sedikit lebih murah. Setelah berbicara dengan 2 pria, Rudes dan Eris pun berjalan melewati gerbang. Kemudian Rudes menghentikan langkahnya. Rudes mendengar percakapan orang di sekitarnya. Dia mendengar cerita tentang belakangan ini tampaknya Dead End sedang berkeliaran di sekitar sini. Kita harus berhati-hati. Rudes berpikir itu adalah nama yang mengerikan, dan Rudes pikir itu pasti adalah monster yang sangat menakutkan. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di sini, segala macam orang-orang mencari pekerjaan akan pergi ke guild petualang dan meningkatkan status mereka. Petualang yang yakin dengan kemampuan yang mereka miliki akan dikirim untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Rudes tidak tahu apakah Rudes, Eris, dan Rudet bisa mendapatkan uang atau tidak. Rudes pun bertanya kepada Eris, "Bagaimana menurutmu, Eris?" Eris menjawab dengan semangat yang tinggi kalau dia mau jadi petualang. Kedua mata Eris tampak bersinar terang. Eris sudah seringkali mendengar kisah-kisah tentang petualangan dari Ghislaine. Rudes tidak mengira kalau dia sudah lama ingin menjadi seperti mereka. Rudes bertanya kepada Rudet, "Apa kamu sudah menjadi seorang petualang?" Rudet menjawab, "Belum. Aku tidak pernah diizinkan masuk ke dalam kota yang cukup besar untuk bergabung dengan guild petualang." Rudes mengerti sekarang, guild petualang hanya terletak di kota-kota yang lumayan besar. Rencana demi rencana terus keluar dari kepala Rudes. Rudes berpikir tidak mungkin kalau Rudet harus terusnya menggunakan helm yang tampak berat itu. Kalau dia terus menyembunyikan wajahnya, maka dia tidak akan bisa membersihkan reputasi ras Supart. Rudes bilang kepada Eris dan Rudet, daripada mengalahkan monster, sepertinya kita harus fokus untuk menyelamatkan orang lain. Tapi menyelamatkan orang lain dengan menggunakan helm seperti ini sangatlah tidak bagus. Seorang pahlawan yang ekspresi wajahnya tidak kelihatan adalah sesuatu kekurangan. Bahkan Rudes pun tidak akan bisa mempercayai orang yang wajahnya tidak bisa Rudes lihat. Rudes bertanya,
"Haruskah aku membuat helm yang hanya menutupi rambutmu?" Rudet menjawab, "Itu masih tetap mencurigakan." Jadi intinya, tujuan dari Rudes adalah membuat nama Rasupart menjadi lebih baik. Di sini Rudes bilang, pertama-tama adalah mendapatkan popularitas. Tidak peduli seberapa bagus hal yang kamu lakukan, kalau orang-orang tidak mengenal namamu, ya itu percuma saja. Di dunia ini, orang yang memiliki kekuatan kerap lebih diterima oleh masyarakat. Kalau kami menghabisi monster yang paling dibenci oleh warga di sini, kemungkinan besar popularitas kami akan meningkat. Rudes bertanya kepada Rudet, "Apa kamu tahu soal makhluk yang bernama Dead End?" Rudes berencana memancing monster tersebut yang dikenal sebagai Dead End ke dalam kota. Rudes bilang, orang-orang yang ada di dalam kota akan merasa panik apabila Dead End datang ke kota. Kemudian, Rudet muncul dengan mengalahkannya. Sebuah cerita yang bagus dengan mengalahkan kejahatan. Eris pun setuju dengan rencana Rudes. Tapi, jawaban yang Rudes dapat benar-benar di luar dugaannya. Ternyata, yang dimaksud monster bernama Dead End itu sendiri adalah Rudet. Mereka pun terkejut. Rudet bilang, di wilayah ini begitulah cara mereka memanggilnya. Rudes dan Eris akhirnya mengerti. Akhirnya mereka pun merubah rencana. Pertama, kami harus mengunjungi toko-toko yang masih buka terlebih dahulu sebelum mengunjungi guild petualang. Toko yang masih buka saat ini lokasinya berada di dekat pintu masuk. Semuanya terlihat sama seperti toko-toko lain yang biasa mereka kunjungi. Contohnya, tempat yang mirip seperti kandang yang biasa digunakan untuk menjual kuda di Roa. Di sini digunakan untuk menjual makhluk yang mirip seperti kadal. Rudes yakin, dengan banyaknya bebatuan dan bukit di benua iblis, makhluk seperti ini akan lebih berguna daripada kuda. Dan barang yang harus kami beli saat ini sudah diputuskan. Setelah melihat-lihat harga pasar dan mencari tempat yang paling murah, akhirnya Rudes pun memutuskan untuk membeli pewarna dan kerudung. Mereka menghampiri salah satu toko dan Rudes bertanya, "Pak Tua, bukannya pewarna ini kemahalan?" Pak Tua itu menjawab, "Jangan mengucapkan hal yang bodoh, itu harga yang wajar." Rudes bilang, kalau di toko sana mereka menjual barang yang sama dengan setengah harga. Pak Tua itu pun terkejut. Rudes bertanya, kalau dia membeli ini dan benda yang mirip seperti lemon di sana, apa boleh kalau kami diberi diskon? Pak Tua itu bilang, kalau kamu lumayan ahli dalam berbisnis. Akhirnya, Pak Tua itu menjualnya kepada Rudes dengan diskon yang besar. Tiba-tiba, Rudes dan Eris kepikiran sesuatu. Rudes dan Eris menawarkan barang milik mereka. Mereka bilang, tolong beli barang milik kami. Yang ditawarkan Rudes dan Eris adalah kulit dari Pekoyote dan taring dari Acid Wolf. Pak Tua itu menawar barang mereka dengan harga 3 koin besi tua untuk semuanya. Eris bilang, kalau segitu dia tidak mau menjualnya. Eris bilang, seharusnya minimal 6 koin. Setelah deal-dealan harga, akhirnya mereka pun menjual seharga 4 koin. Setelah melihat dan bernegosiasi, mereka bisa membeli dan menjual barang pada waktu yang sama. Karena Rudes tidak tahu harga pasarnya, Rudes tidak mengerti sebenarnya seberapa banyak uang yang mereka miliki sekarang. Sejujurnya, dilihat dari negosiasi barusan, Rudes merasa kalau mereka mendapat harga yang cukup layak. Sisa simpanan yang mereka miliki adalah 1 koin besi, 4 koin besi tua, dan 10 koin batu. Itu adalah uang yang kami dapatkan dari orang tua Roxy. Jadi sebelum mereka meninggalkan desa Migur, mereka sempat dikasih uang sama orang tuanya Roxy. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan mereka masuk ke dalam gang yang sempit. Rudes berharap tidak bertemu dengan orang-orang aneh ataupun preman, tapi tiba-tiba Rudes berubah pikiran. Rudes berpikir kalau kami bertemu dengan orang seperti itu, mereka bisa saja akan memberikan seluruh uang yang mereka miliki kepada Rudet. Itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk menambah uang kami. Rudes memanggil Rudet. Rudes menjelaskan kalau ada orang yang mencoba untuk mengganggu kita,
maka kita akan buat mereka sekarat. Rujet kaget mendengarnya. Rujet bertanya, apakah aku harus membuat mereka seperti ingin mati, tapi tidak kita bunuh? Begitukah maksudmu? Rudes menjawab, tidak, bukan seperti itu, tapi cukup hajar mereka seperti biasa. Akhirnya mereka pun berjalan di gang sempit. Tapi sayangnya tidak ada seorang pun yang datang untuk mengganggu mereka. Di gang itu ada beberapa orang yang kelihatan tangguh, tapi mereka terlihat seperti tidak memiliki uang sama sekali. Dan akhirnya Rudes dan Eris pergi dari gang sempit. Rudes memanggil Rujet. Rudes bilang kalau Rudes mau mewarnai rambut Rujet. Rujet terkejut dan akhirnya mengerti kalau pewarna yang dibeli itu ternyata untuk dirinya agar bisa menyamar. Rujet pun memuji Rudes. Rujet bilang ternyata Rudes adalah orang yang sangat menarik. Rudes dalam hati sangat senang karena dia dipuji. Rudes berpikir sepertinya di dunia ini tidak ada kebiasaan untuk mewarnai rambut, atau mungkin cuma Rujet yang tidak tahu akan hal itu. Setelah membahas soal warna rambut, akhirnya diputuskan warna yang dipilih adalah warna biru. Sebisa mungkin Rudes memilih warna yang paling mirip dengan warna rambut yang dimiliki oleh Rasmigut. Rudes bilang ada desa Rasmigut yang bisa dicapai dengan berjalan selama 3 hari. Harusnya ada lumayan banyak orang di sini yang mengetahui hal itu. Karena itulah mulai saat ini Rujet adalah seorang dari Rasmigut. Rujet pun bertanya, kemudian kalian bagaimana? Mereka menjawab, kami adalah anak buah nomor 1 dan nomor 2 yang kamu pungut dari daerah sekitar sini. Rujet bilang, bukannya kita sesama prajurit? Rudes menjelaskan settingannya seperti itu. Kamu tidak perlu mengingatnya, tapi agar orang lain bisa berpikir seperti itu, aku akan bersandiwara. Yang akan kami lakukan mulai saat ini adalah bersandiwara. Rudes menjelaskan sandiwara yang akan mereka lakukan. Mulai dari sekarang, Rujet adalah seorang pemuda dari Rasmigut bernama Roisu yang berpura-pura menjadi dead end dari ras Supar. Pemuda dari Rasmigut yang dikenal sebagai Roisu itu selalu ingin menjadi sosok yang ditakuti oleh orang-orang. Kemudian pada suatu hari dia memungut 2 orang anak-anak yang bisa menggunakan sihir dan ilmu pedang. Kedua anak itu mengagumi Rosu yang menyelamatkan mereka. Rujet dengan wajah polos bertanya, apa kalian mengagumiku? Mereka menjawab, secara khusus aku sih tidak. Rujet pun akhirnya mengerti dan berpikir mereka berdua memang hanya anak-anak, tapi mereka lumayan berguna. Setidaknya, reputasi yang dimiliki Rujet saat ini tidak akan bisa berubah menjadi lebih buruk lagi. Rudes bilang ke Eris, bagaimanapun juga reputasi yang dia miliki saat ini berada pada titik yang paling rendah. Eris bertanya kepada Rudes, tapi apa tidak masalah kalau kita menggunakan rencana yang sederhana itu? Rudes menjawab, itu sama sekali tidak sederhana. Aku sendiri tidak yakin apakah kita akan berhasil menjalankannya atau tidak. Tapi kalau semuanya berjalan lancar, rumor akan menjadi rumor, terus menumpuk dan orang-orang akan memahami dengan jelas sifat Rujet yang sesungguhnya. Rujet bertanya, tapi bagaimana kalau kebohongannya terbongkar? Rudes menjawab sambil memanggil nama Rujet, kalau di rencana itu sama sekali tidak ada kebohongan. Rujet pun terkejut. Rujet berasal dari ras Supar. Orang-orang tidak akan memiliki pemikiran kalau Rosu adalah seorang pemuda dari ras Migut yang berpura-pura menjadi Rujet. Karena itulah tidak ada kebohongan di sana. Satu-satunya orang yang berbohong adalah aku, ucap dari Rudes. Rudes bilang, cukup lanjutkan tindakanmu seperti biasa. Wajah Rujet tampak benar-benar kebingungan. Orang ini sudah pasti tidak akan bisa berperan sebagai aktor film dengan kemampuan berakting yang seperti itu. Rudes juga bilang, tolong jangan tiba-tiba marah dan membunuh orang yang memprovokasimu. Rujet menjawab, apakah maksudnya aku tidak boleh bertarung dengan orang lain? Rudes bilang, sebenarnya tidak masalah. Hanya saja saat bertarung aku sarankan agar kamu berpura-pura kesulitan.
Terima beberapa pukulan musuh dengan sengaja. Lemaskan pundakmu agar kelihatan kamu hampir kalah. Tapi pada akhirnya entah bagaimana kamu berhasil menang. Kalau orang-orang merasa bahwa kalian ternyata sedikit lebih lemah daripada rumor yang beredar, mereka bisa merasa sedikit lebih lega, seperti sekarang. Sekalipun Rhodes mengucapkan itu, kami tetap tidak boleh membuat mereka benar-benar berpikir kalau kami itu lemah. Kalau masih ada ras support yang hidup di suatu tempat yang tidak kami ketahui, itu akan jadi masalah. Mungkin mereka akan kembali mengalami penyiksaan. Warna hijau zamrud yang asli sudah berhasil diputihkan. Kemudian Rhodes menggunakan pewarna lain untuk mengubah warnanya. Eris bilang kalau warnanya jadi tidak begitu indah, malahan rambutnya kelihatan kotor. Tapi setidaknya rambut itu sudah tidak seperti ras Supar. Rhodes pun meminjamkan barang kepada Rudget. Rhodes melepas kalung yang Rhodes pakai dan mengalungkannya ke leher Rudget. Rudget pun bertanya, apakah kalung ini berasal dari ras Migurt? Rhodes menjawab iya. Kalung ini adalah sesuatu yang aku terima dari sisyoku sebagai hadiah kelulusan. Sejak saat itu aku selalu memakainya. Rhodes berpikir kalau dia mengenakan kalung itu, setidaknya dia akan tampak lebih mirip sebagai seorang yang memiliki hubungan dengan ras Migurt. Rhodes bilang, itu adalah benda yang berharga bagiku. Pastikan kamu mengembalikannya nanti. Camkan kata-kataku, kembalikan itu nanti. Rhodes berbicara dengan nada mengancam. Kalau sampai kalungnya hilang, aku akan benar-benar mencoba untuk menghajarmu. Di sini, Rhodes menjelaskan soal apa yang akan mereka lakukan nanti. Rhodes akan menggunakan sihir tanah untuk menutup semua pintu masuk ke kota rapat-rapat, kemudian mengalirkan magma ke dalam kota sampai kawahnya benar-benar penuh. Rudget bertanya, apakah kau berencana untuk membunuh anak-anak dan orang tak berdosa? Rhodes bilang, kalau kamu ingin menyelamatkan nyawa anak-anak itu, pastikan agar kamu tidak kehilangan kalung itu. Setelah selesai cat rambut dan membahas rencana untuk Rudget, Rhodes pun berencana memakaikan kerudung kepada Eris. Tujuan Rhodes memakaikan kerudung kepada Eris adalah untuk memfokuskan pandangan orang lain kepada satu titik, yaitu Rudget, karena rambut Eris merah sangat mencolok. Rhodes bertanya kepada Eris soal kerudung. Setelah mengucapkan itu dan membentangkan kerudungnya, Rhodes menyadari ada lubang untuk telinga di kerudungnya. Kerudung ini mirip seperti yang biasa digunakan oleh monk di Final Fantasy. Warnanya memang bukan putih, tapi ada bagian yang mirip seperti jubah yang memanjang di belakang. Sepertinya ini adalah kerudung untuk ras hewan. Mungkin aku telah melakukan kesalahan karena membeli ini. Eris biasanya tidak terlalu memikirkan soal pakaian yang dia kenakan. Tapi kalau kau melihat sapaan gaya Boreas yang dia tunjukkan, kau pasti mengerti. Dia mungkin tidak ingin mengenakan apapun yang memiliki hubungan dengan ras hewan. Rhodes pun mengajak Eris berbicara. Dengan suara yang sangat gagap, sebelum Rhodes menjelaskan, Eris sudah memotong ucapan Rhodes duluan dengan nada yang terlihat marah. Eris bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan kerudung itu? Eris berbicara dengan nada yang tinggi. Rhodes menjawab dengan suara gagap, kalau ini adalah untuk Eris dan apakah Eris mau memakainya? Tapi tiba-tiba mata Eris terlihat bersinar. Eris terlihat seperti sangat senang. Rhodes akhirnya senang karena kelihatannya Eris tidak membenci kerudung tersebut. Eris bilang kalau Eris akan merawatnya dengan baik. Setelah memakai kerudungnya dengan cepat, Eris menunjukkan senyuman yang begitu ceria. Rhodes benar-benar gak ngerti sama sifat Eris, tapi sepertinya ini adalah hal yang bagus. Oke guys, untuk video volume 3 part 6 sudah selesai semua gue bahas. Di video berikutnya, gue bakal bahas video volume 3 part 7. Tapi sebelum itu, gue mau ingetin, jangan lupa buat subscribe. Untuk video selanjutnya, ditunggu aja guys. Bakal gue upload secepat mungkin, oke? Bye!